warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semada TV, kembali lagi bersama Mistika. Hari ini pada kegiatan Imtak yang secara rutin diadakan di UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada hari Jumat. Nah, untuk itu Miss ingin menginfokan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena mengingat kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk itu kita harus berikhtiar terus. Jadi jangan sampai prokesnya lengah, yaitu melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Jadi diharapkan dengan ikhtiar yang telah kita lakukan bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran virus pandemi COVID-19. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan ceramah atau kultum dari salah satu guru senior di UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu Ibu Deli Mardanis SSI. Nah, untuk itu kepada seluruh Sobat Semada TV untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pada hari ini, khususnya untuk siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Nah, adapun tema pada kultum atau ceramah pada hari ini itu adalah akhlak. Ya, itu topiknya aja sudah sangat menarik. Jadi Miss harap semua untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Untuk itu kepada Ibu Deli Mardanis SSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bandar Lampung? Semoga kalian semua dan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini seperti biasa agenda di SMP Negeri 2 Bandar Lampung itu adalah Imtak. Nah, kenapa diadakan agenda Imtak? Semata-mata ini adalah salah satu upaya kami UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung untuk membentuk akhlak yang baik, karakter yang baik kepada siswa-siswi kami. Nah, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak. Nah, akhlak kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai budi pekerti atau kesusilaan, ya. Nah, sementara kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-khulq, artinya tabiat, perangai, tingkah laku atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa muncul karena kalau kata pepatah Allah bisa karena biasa. Lebih dari itu, kebiasaan ini muncul karena ada nilai-nilai luhur yang tertanam jauh terpatri dalam hati setiap manusia. Nah, itulah sebabnya kenapa UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan Imtak setiap hari Jumat bagi siswa-siswinya. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu banggakan, materi yang akan kita bahas Ibu kembangkan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Profesor Yunahar Ilyas dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa akhlak manusia kepada Allah itu diwujudkan melalui takwa. Nah, sementara definisi takwa yang kita sama-sama tahu, biasanya kalian mendefinisikannya bahwa takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sementara kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, takwa itu mengandung arti al-biru, kebaikan. Nah, kebaikan ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah iman pada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan hari kiamat. Artinya begini, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Maksudnya kita meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa kita diciptakan oleh Allah, dan terciptanya kita otomatis selalu dalam pantauan, dan selalu ada CCTV yang mengawasi kita. CCTV Allah itu adalah malaikat, raqib, dan atid yang senantiasa akan mencatat segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian kita diciptakan ada yang menuntun. Yang menuntun kita itu adalah Al-Quran. Maka diturunkanlah kitab suci Al-Quran. Kemudian ada yang memberikan contoh. Siapa yang memberikan contoh? Dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang kedua, komponen takwa ini adalah infak atau sedekah.
Infak atau sedekah ini sejatinya adalah mengajarkan kepada kita untuk mau berbagi. Ingat bahwa setiap harta yang kita dapatkan, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, di situ ada hak orang lain. Nah, infak atau sedekah ini juga merupakan perwujudan horizontal hubungan kita terhadap sesama manusia. Ibu pernah baca di salah satu buku bahwa seandainya seluruh umat manusia di Indonesia saja itu benar-benar melaksanakan zakat, insya Allah tidak akan ada lagi fakir miskin di Indonesia ini. Kenapa? Karena dari yang 2,5% kalau itu kita bagikan, insya Allah itu bisa mengcover semuanya. Ya. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah religiusitas, ibadah. Kalian ingat bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus, salah satunya adalah ibadah. Nah, ibadah ini sebagai perwujudan bahwa kita percaya ada Allah yang menciptakan kita, dan sebagai konsekuensinya maka kita harus mengibadahi, menyembah Allah yang sudah menciptakan kita. Yang keempat itu adalah sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam kemiskinan, ataupun sabar dalam ujian. Ya. Kenapa harus bersabar? Karena begini, tadi kita sudah menyampaikan bahwa kita sudah beriman, kita sudah bertakwa, tapi tetap akan ada ujian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 1-7 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah beriman. Nah, artinya di sini Allah sudah mengingatkan bahwa kita mengatakan kita beriman saja tidak cukup. Sebagai tarbiyah atau pembelajaran dari Allah, Allah akan memberikan beberapa ujian. Jangan dikira ujian itu hanya berupa musibah, tidak. Bahkan kenikmatan berupa misalnya kesehatan, berupa mungkin harta yang berlimpah, itu juga ujian. Karena biasanya kita manusia, kita akan lebih bisa diuji kalau dengan musibah, tetapi biasanya nggak akan kuat ketika diuji dengan kejayaan ataupun dengan kekayaan yang berlimpah. Itulah sebabnya kita harus pandai-pandai menyikapi, pandai-pandai menempatkan diri ketika apakah kita dalam kondisi yang sedang mendapatkan musibah ataukah kita dalam kondisi yang kita sedang berlimpah harta, ya. Nah, jangan khawatir, ujian yang diberikan Allah kepada kita itu senantiasa akan sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini sudah Allah tegaskan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Artinya bahwa Allah itu akan memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuanmu. Jadi jangan merasa diri yang paling, ya Allah, ya ampun kok Allah kasih cobaan begini amat ya. Yakinlah Allah itu kasih ujian sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian kalau ternyata kita tidak diuji dalam bentuk musibah nih, kita diuji dalam bentuk kejayaan. Di situ kita diuji, kita akan menjadi hamba yang bersyukur enggak? Nah, ini Allah mengingatkan lagi nih di Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Ya. Di situ la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Tapi barang siapa tidak bersyukur, ingatlah azabku sangat pedih. Nah, itu Allah sudah mengingatkan. Kenapa? Karena kehidupan ini nantinya kita akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ya, jadi jangan dikira bahwa kita di dunia ini ya udah fine-fine aja. Ini cuman persinggahan sementara. Kehidupan yang kekal abadi itu nanti di akhirat. Oke? Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa
Allah menurunkan nabi-nabinya untuk memberikan contoh. Nah, karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup atau hingga akhir zaman, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mengikuti contoh ataupun pola-pola yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada dalam satu ayat Al-Quran ya, di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi artinya bahwa sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Kenapa? Karena ya Masya Allah, beliau itu mencontohkan dari segi apapun, dari segi makan, dari segi bergaul. Bahkan ada satu poin yang menjadi senjata utama Rasulullah itu adalah bagaimana beliau berlaku baik terhadap musuh-musuh beliau. Nah, apakah kita sudah bisa seperti beliau? Kadang-kadang nih ya, kita terhadap orang yang tidak respect dengan kita, terus kitanya juga ikutan gak respect. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Tetaplah kita bersifat baik, bersikap baik terhadap orang yang mungkin tidak bersikap baik sama kita. Perkara nanti apa yang akan menimpa orang itu biarlah Allah yang akan memberikan balasan. Jadi kita tetap bersikap baik. Pernahkah kalian membaca kisah bagaimana Rasulullah itu dulu pernah dilempari kotoran oleh salah satu kaum Quraisy yang gak suka dengan beliau. Jadi setiap Rasulullah itu lewat dilempar dengan kotoran manusia. Suatu ketika Rasulullah lewat, kok gak ada yang lempar saya? Rasulullah bertanya-tanya, nih kemana nih orang yang biasa ngelempar saya? Akhirnya beliau tanya, beliau cari tahu. Loh, aneh kan? Orang kalau nggak dilempar seharusnya bersyukur. Alhamdulillah nih, kagak ada lagi yang lempar saya. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah. Beliau heran, ini mana nih yang suka ngelempar saya? Kok hari ini tumben nggak ada? Beliau cari informasi. Akhirnya barulah beliau ketahui bahwa oh ternyata si fulan itu sakit. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Bukannya mungkin kalau kita nggak beriman, kita akan ngebatin nih, syukur. Nah, jahat sih sama saya. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah. Beliau jenguk orang sakit tersebut. Beliau datangi. Beliau doakan, beliau bawakan makanan. Sampai pada akhirnya si fulan tersebut terenyuh hatinya. Ya Rasul, kenapa kamu malah berbuat baik terhadap saya? Bahkan sebaliknya saya itu jahat sama kamu. Kenapa kamu malah baik? Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang berhak untuk berbuat jahat dan tidaknya itu hanya Allah. Kita ini sebagai sesama manusia harus selalu berbuat baik. Nah, akhirnya orang tersebut terenyuh, bersimpuh di kaki Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, itulah senjata Rasulullah, bagaimana beliau berbuat baik. Bahkan dicontohkan pula ketika di kondisi perang-perang tertentu, Rasulullah tetap bersikap baik terhadap musuh-musuh beliau. Gak ada yang namanya bersikap jahat terhadap tahanan atau tawanan-tawanan, tidak. Tetap diberikan hak-haknya sebagai manusia. Nah, kemudian bagaimana lagi sikap Rasulullah? Contoh lagi, misalnya yang paling nyata nih, misalnya ketika ada makanan yang beliau tidak suka, beliau tidak akan mencela makanan tersebut. Beliau tetap menikmati, mensyukuri bahwa alhamdulillah hari ini Allah masih kasih rezeki. Walaupun mungkin rasanya kurang pas, tapi beliau tidak menghardik, tidak mencela makanan. Nah, inilah yang merupakan akhlak sangat mulia, sangat baik. Itu yang bisa kita contoh. Nah, siapa nih di antara kalian yang mungkin gak berkenan nih dengan masakan ibunya, itu masih yang bawaannya ngomel, gak setuju dan sebagainya. Yuk, mulai hari ini kita kurangi. Bahkan sedikit demi sedikit kita hilangkan.
Misalnya masakan ibunya terlalu asin atau terlalu pedas dan sebagainya, kita tetap senyum sama ibu kita. Enak sih, tapi kok tumben ya hari ini masakan ibu agak asin. Nah, nanti kan biar ibu kita, oh begitu ya nak. Nah, sebagai seorang ibu yang baik juga harus minta maaf. Jangan merasa diri benar terus. Ya, oh ya maaf ya, tadi ibu lupa garamnya kebanyakan. Nah, itu ya. Jadi yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kemudian yang ketiga, ini adalah akhlak terhadap orang tua. Ya, ingat nak, ada kisah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarani. Siapa yang masih ingat? Iya, betul. Ini adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena beliau menggendong ibunya yang sudah renta dari Yaman ke kota Mekah. Nak digendong loh, nak digendong. Bukan dianterin pakai mobil dia yang keren, bukan. Digendong. Dan dari Yaman ke Mekah itu perjalanannya padang pasir. Jangan kalian ngebayangin jalan pramuka nih mulus nih, aspal. Tidak seperti itu. Itu padang pasir naik turun. Gendong, ini gendong nenek-nenek loh nak. Tahu sendiri dong, nenek-nenek kagak digendong aja bawel, apalagi digendong kan. Yang mau jatuh lah, yang dia ngantuk. Itu digendong sama Uwais. Ngapain mau ke Mekah? Menunaikan ibadah haji. Betapa sabarnya beliau. Ibunya minta turun, ibu capek. Lah yang digendong padahal dia yang capek kan. Nah, itulah perwujudan contoh dari sahabat Rasulullah. Bagaimana beliau memperlakukan orang tua beliau. Nah, ada lagi bagaimana kita terhadap ibu kita. Ibu akan menjelaskan hanya ada 4 poin akhlak terhadap orang tua. Yang pertama terhadap ibu ya. Bukan berarti Bu Deli ini mentang-mentang dia ibu duluan. Enggak, maksudnya begini. Kan ada di kisah Rasulullah itu dikatakan bahwa ada sahabat bertanya nih sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus paling saya hormati?" Kata Rasulullah, "Ibumu." Terus Rasulullah tanya lagi, sahabat tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali. Terus yang keempat, siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Artinya bagaimana seorang ibu itu menempati posisi 3 tingkat di atas ayah. Nah ya, kenapa sih? Nih, coba deh nanti kalian tanya sama ibu-ibu kalian, bagaimana rasanya mengandung 9 bulan, bagaimana rasanya menjaga bayi di tengah malam. Nah, ini yang lagi marak nih ya, coba kelahiran baby lagi viral kan? Coba, seorang Aurel aja, selebritis itu mengatakan bahwa nikmat luar biasa ketika dia memberikan ASI buat anaknya. Ya kan? Coba kalau misalnya diganti susu formula, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan, itu tidak tergantikan. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh hormat dengan ayah kita. Ayahlah tulang punggung keluarga. Ayahlah yang berjibaku mencari nafkah untuk kita. Maka sudah selayaknya kita anak-anaknya mendoakan orang tua kita supaya mereka selalu sehat, mereka selalu dimudahkan dalam urusan mereka, dan Allah selalu menjaga mereka. Terus bagaimana Bu ketika orang tua kita sudah tidak ada? Ini seperti Mem Deli nih, orang tuanya udah nggak ada, udah nggak bisa lagi mengajak orang tua untuk jalan-jalan dan sebagainya. Yang bisa didoakan, yang bisa dilakukan hanya mendoakan supaya Allah melapangkan kubur mereka, Allah menerima amal ibadah mereka, dan Allah jaga mereka sampai hari perhitungan kelak. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan kalau orang tua sudah nggak ada? Menyambung tali silaturahmi dengan para keluarga, kerabat, bahkan dengan teman-teman almarhum. Kita kunjungi teman-teman orang tua kita, kita sambung kembali silaturahmi.
kita tunaikan apa yang pernah menjadi keinginan ataupun janji dari orang tua kita yang mungkin belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Maka itulah tugas kita sebagai anak untuk menunaikan janji orang tua. Oke. Kemudian kalau orang tua masih ada, bersyukurlah anak-anakku jika orang tua kalian masih ada kedua-duanya. Ya. Berbuat baiklah, berkata baik, berkata sopan. Saya masih ingat kemarin yang disampaikan Pak Moko di Imtak pekan kemarin, bahwa kita berkata saja itu tidak boleh. Apalagi ngeromet. Berkata aja nggak boleh. Apalagi kita marah, itu nggak boleh. Bahkan terkadang saya diingatkan juga nih sama suami, ya mau 1000 kali kita benar misalnya, terus orang tua kita salah, ya tetaplah orang tua kita itu benar. Karena tidak akan ada mau kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk membalas jasa orang tua kita, itu tidak akan terbalas. Ya. Jadi sekali lagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bandar Lampung, jadilah anak-anak yang sesuai dengan jargon Spanda. Pious, smart, disiplin. SMP Negeri 2 Bandar Lampung menempatkan posisi pious, artinya takwa. Artinya SMP Negeri 2 Bandar Lampung mengedepankan ketakutan kepada Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Jadi pintar saja nggak cukup. Yang diinginkan oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung adalah takwa dulu. Kalau sudah takwa, kalau sudah takut sama Allah, nah saya ingat juga nih dengan apa yang disampaikan oleh Bu Iza beberapa pekan yang lalu. Kalau sudah takwa, tidak akan mungkin anak SMP Negeri 2 Bandar Lampung berani berbuat curang. Karena udah jelas jargon pertamanya takwa kok. Ya, ayo sama-sama kita benahi keimanan kita benahi lagi ibadah kita luruskan lagi niat kita. Semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Terus jargon yang kedua Spanda adalah smart, cerdas. Nah, jadi kalau orang bodoh itu akan gampang dibohongin. Tapi kalau orang cerdas tidak akan mudah dibohongin. Makanya keimanan harus diimbangi, ketakwaan harus diimbangi dengan kecerdasan. Kalau takwa tok tapi kamunya bodoh, ya percuma, nggak ada ilmumu. Nanti kamu kalau ditanya, kenapa kamu harus puasa? Ya pokoknya harus puasa. Kamu harus punya ilmu tentang puasa itu gimana. Makanya harus cerdas. Harus cari tahu, kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa ini nggak boleh? Nah, itulah gunanya kamu belajar. Gunanya kamu ikro. Ayat yang pertama kali turun adalah ikro. Bacalah. Loh, berarti Allah sudah nyuruh kita itu pinter. Baca itu kan berarti harus belajar toh. Nah, apakah baca yang begini nih? Bu Deli baca begini. Enggak hanya itu, Nak. Membaca situasi. Misal, aku mau sholat nih, air keran nggak ngalir. Gimana aku mau sholat? Cari dulu sumber air yang lain. Oh nggak ada, Islam itu mudah Nak. Ketika tidak ada air ya kamu tayamum. Kenapa harus ada tayamum? Loh sekarang orang menunaikan ibadah haji nih ke Mekah 9 jam perjalanan di pesawat. Lah kalau semua harus wudhu, itu pesawat bisa jebol, orang rebutan wudhu semua. Makanya sama dalam Islam dikasih kemudahan, boleh tayamum. Nah, keren ya, Islam itu mengatur segala sesuatunya luar biasa. Bu Deli setelah belajar IPA nih ya, karena saya guru IPA, Masya Allah gitu ya, ya Allah itu kok keren banget, Allah itu kok seperti ini. Nah, akhirnya semakin bertambahlah ketakwaan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini diikuti oleh kalian. Nah, yang terakhir itu adalah
berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baiknya gimana? Paling tidak kita melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita itu bangga, membuat orang tua kita itu merasa, wah ternyata anakku seperti ini, wah ternyata tidak sia-sia anakku aku didik seperti ini. Nah itu. Terus kalau orang tua manggil, iya ayah ibu, jangan dipanggil misalnya Deli, ya apalagi sih? Nah tuh, berkata baik. Oke, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kalaupun ada kebaikan itu senantiasa datang dari Allah. Dan jika ada kekhilafan, ada kata-kata yang tidak berkenan, Bu Deli mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Bu Deli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Deli Mardanis SSI yang telah menyampaikan kultum dan ceramah pada hari ini. Masya Allah sekali, banyak poin yang bisa kita serap sebagai salah satu cara kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tadi ada poin yang sangat wajib dan harus kalian terapkan. Jadi salah satunya itu adalah akhlak mulia, berakhlak baik kepada guru maupun orang tua. Jadi ketika kalian sedang berada di sekolah, guru itu adalah orang tua kalian. Jadi harap dipatuhi, dihormati dengan baik, disayangi, lalu bertutur kata dengan baik gitu. Jadi Miss harap seluruh siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung memiliki akhlak yang baik. Oke. Jadi berakhir sudah kegiatan imtak pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Untuk itu jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk channel YouTube Spanda TV agar tidak ketinggalan info-info atau kegiatan yang lainnya. Untuk itu kami dari tim Spanda TV serta kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.